izin membuka kajian. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala amri wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah kita kembali di kajian kita yaitu di kelas yang itu kajian rutin kita membahas fikih muamalah yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Ustadz Gilang Prasetyo. Dan alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Tidak perlu lama lagi, kami persilakan kepada Ustadz menyampaikan materi. Fadhol maskuro Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Insyaallah kita akan lanjut mengkaji dan menelaah buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Kita sampai di halaman 54. Kita masuk di pembahasan tentang syarat jual beli yang pertama, yaitu si pelaku akad, penjual harus pemilik, dia harus pemilik barang atau dia mewakil atau dia menjadi wakil dari pemilik barang. Ini nanti menjadi wakil ini opsi ketika dia ingin jual barang tapi tidak punya barang, sementara mungkin punya hubungan dengan pemilik barang, mungkin dia bisa membuat akad wakalah, mungkin dia bisa jadi marketingnya dan yang sejenisnya. Di halaman 54 sebagai contoh, di sini di buku dituliskan terjadi transaksi jual beli rumah. Jadi jual beli rumah antara developer dengan konsumen. Lalu ada pihak bank yang ingin terlibat dalam transaksi. Kalau bank ikut terlibat, mesti ada untung karena bank itu bukan lembaga sosial, dia mencari profit. Jadi tadi ada developer menjual rumah, ada konsumen. Kemudian terlibatlah di sana pihak bank. Berarti ada tiga pihak. Nah, di sini keterangannya, jika bentuk akadnya developer ini konsumen, berarti kan akad jual beli antara developer dan konsumen. Lalu pihak bank yang menutupi pembayaran rumah, lalu pihak bank yang mentalangi, maka kalau seperti ini bentuknya, bank tidak berhak mendapatkan keuntungan. Karena yang dilakukan bank adalah memberikan hutang. Sementara utang yang menghasilkan keuntungan statusnya riba. Karena di sini bank ini sebagai apa? Dia terlibat di sana sebagai apa? Dia pemilik barang, tidak, gitu ya. Dan dia juga tidak menjadi wakil dari pihak manapun, wakil dari pihak penjual developer tidak, dan wakil dari pihak pembeli pun tidak. Sementara bank mendapat keuntungan. Dia cuma menalangi, dia cuma pihak pembiaya dari sisi talangan, dan dia mendapat keuntungan dari akad hutang piutang, maka keuntungan itu adalah riba. Karena kan biasanya kayak KPR lah kadang, atau KPR atau yang seperti produk murabahah di bank-bank syariah. Nah, itu kadang calon konsumen dia katakanlah murabahah di ini salah satu produk ya di bank-bank syariah. Katakanlah mungkin calon konsumennya dia datang ke salah satu bank syariah, dia ingin menyampaikan hajatnya, kebutuhannya, mungkin dia ingin rumah ya, tertarik salah satu rumah di developer atau di perumahan A misalnya.
Rumah itu dia sudah tahu harga rumah misalnya 100 juta. Dia udah tahu, udah tanya-tanya, udah lihat, tapi tidak berakad. Kemudian dia pergilah ke bank syariah, dia buat akad murabahah, dia ajukan kebutuhannya, dan kemudian pihak bank nanti survei analisis, dia ingin mengecek nih orang berhak nggak di ACC permohonannya. Katakanlah setelah lulus uji kelayakan, AJB, kemudian di akad jual beli itu mungkin ya, biasanya itu nanti rumah tadi dijual seharga 150 juta. Rumah itu harganya 100 juta. Si nasabah ini kan tidak bisa beli cash, nggak ada uang. Jadi dia pergi ingin beli ke bank. Jadi nanti dengan bank itu, dengan bank syariah tadi akad murabahah, mereka melakukan akad jual beli, kemudian pihak bank itu menjual rumah tadi seharga 150 juta secara kredit 5 tahun. Maka dari situ bisa kita tahu bahwasanya bank mengambil keuntungan 50 juta karena harga rumahnya 100 juta. Kemudian dijual ke nasabah. Nanti nasabah tinggal cicil ya. Nah, setelah akad jual belinya selesai, tanda tangan kontrak, kemudian pihak bank memberikan uang, bisa cash, bisa transfer senilai 100 juta. Dikasihnya lah uang 100 juta tadi kepada calon nasabah, kemudian nasabahnya disuruh beli rumah sendiri. Beli rumah sendiri, nah setelah beli rumah sendiri, berarti kan si nasabah ini beli rumah ke developer cash, dia bawa uang 100 juta. Nah, namun setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu si nasabah punya hutang senilai 150 juta cicilan kepada bank syariah tadi. Nah, di sini kita lihat bank syariah tadi mendapat keuntungan 50 juta. Pertanyaannya, atas dasar apa dia dapat keuntungan? Nah, kalau tadi kan nampak ya bahwasanya si calon nasabah ini ingin beli rumah kepada bank. Karena bank pihak pembiaya, namanya saja akad murabahah. Murabahah itu jual beli. Itu di antara bentuk jual beli. Nah, masalahnya bank ini dia ingin dapat untung 50 juta. Cuma permasalahannya bank ini dia selaku penjual dia tidak memiliki barang. Dia tidak memiliki barang sudah menjual ke nasabah. Bahkan sudah mendapat keuntungan 150 juta. Nah, tapi hakikatnya apa? Setelah akad jual beli, tanda tangan akad jual belinya malah dikasih uang cash 100 juta. Itu berarti bank bukan jual rumah, tapi bank itu ngutangin 100 juta, nasabah dicicil baru nyicil kepada bank cicilannya senilai 150 juta. Nah, ini melanggar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita bahas di halaman 53. La tabi' ma laysa indak. Jangan pernah jual barang yang tidak engkau miliki. Nah, demikian juga contoh yang ada di buku. Mungkin ya seperti tadi kurang lebih. Di sini dikatakan agar penghasilan bank yang tadi menjadi halal, maka solusinya ya, maka yang bisa dilakukan pihak bank adalah salah satu di antara dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan, dua opsi, dua solusi. Yang pertama, bank tadi menjadi agen properti dari developer. Berarti dia bikin kerjasama. Bank tadi dia kerjasama dengan developer untuk memasarkan rumah. Nanti dia bisa memperoleh fee selaku wakil, atau wakil memperoleh margin juga bisa. Itu nanti tergantung kesepakatan. Nah, kalau bank tadi bisa menjadi agen resmi dari pihak developer tadi, maka dia boleh menjual tanpa punya barang. Ini dikatakan sehingga bank menjadi wakil developer dan berhak mendapatkan fee dari hasil penjualan ke konsumen. Meskipun hal ini mustahil dilakukan oleh bank ya, sebab regulasi bank ini, lembaga keuangan seperti bank ini memang tidak diizinkan untuk menjadi tim marketing dari pihak manapun. Dia memang tidak dibolehkan terlibat ya sebagai tim marketing. Walau mungkin ini regulasi di perbankan yang saya tidak tahu, tapi di buku seperti itu. Yang kedua, kalau bank tidak bisa menjadi agen, menjadi wakil dari developer, mungkin solusinya kedua adalah bank ini menjadi penjual kedua saja. Menjadi penjual kedua,
skema yang dilakukan bank adalah beli rumahnya dari developer terlebih dahulu secara tunai. Setelah diterima oleh pihak bank, setelah diterima rumah tadi kan dia udah beli secara tunai. Nanti setelah salah terima, barulah bank boleh menjual rumah itu ke calon nasabah. Skema kedua ini yang lebih merupakan ingin praktek merubah secara praktek merubah turunnya tadi kita jadi ada orang tetap di rumah harganya 100 juta dan dia pengen dia mengajukan bank harganya kepada bank, maka dengan solusinya pertama bank tadi kami dapat untung 10 juta lebih yang mungkin dia menjadi agen dan properti saja, tapi dia susah beli tipis. Oh, Bismillah, Bismillah. Gangguan jaringan. Sudah terdengar suara saya? Bismillah. Sudah Jelas. ya? Kita lanjut. Eh, tadi di mana ya? Nah, ini skema yang benar, solusi untuk bank syariah tadi, produk murabahah. Kalau jadi agent ini kan susah. Mungkin yang bisa yang memungkinkan solusinya, misal ada rumah harganya 100 juta secara cash. Kemudian ada orang yang dia butuh rumah, tapi kan nggak punya uang cash. Dia pergilah ke bank syariah, salah satu bank syariah, ingin ikut produk murabahah, produknya bank syariah itu, dan dia sampaikan hajatnya dia pengen rumah, tapi nggak ada uang. Kemudian pihak bank syariah tadi pertama uji kelayakan, kemudian setelah diuji kelayakan dan ternyata layak, maka yang tepat adalah pihak bank tadi mungkin di teleponnya pihak developer tadi, kemudian dia tanya terkait, kemudian pihak bank tadi negosiasi, ya, nanti teknis pembayarannya ya tergantung kesepakatan antara pihak bank dengan developer. Bisa DP dulu atau bisa transfer secara tunai. Kemudian pihak bank syariah ini harus mengutus karyawannya, perwakilan karyawannya lah orang kantornya, itu untuk mengecek lokasi sembari untuk melakukan takobut, melakukan serah terima dengan pihak developer. Pergilah dia ke tempat rumah tadi, cek rumahnya ternyata aman, kemudian kan uang udah ditransfer tadi, rumahnya udah dibeli secara tunai, transfer, kemudian cek kondisi aman, kemudian mungkin perwakilan atau karyawan bank tadi mungkin meminta kuncinya atau surat-surat rumah yang berharga, itu nanti dibawa ke kantor. Setelah itu nanti setelah kunci dan sertifikat rumah misal sudah di tangan bank, di kantor bank, maka dia hubungi calon nasabah yang kemarin itu, sehingga datanglah calon nasabah itu, baru nanti mereka melakukan akad jual beli, AJB-nya baru dibuat, barulah di sana bank tadi ingin menjual 150 juta secara kredit untuk 5 tahun, itu tidak apa-apa. Itu jual belinya sah dan halal. Setelah tanda tangan akad jual beli, maka pihak bank dia serahkannya lah kunci dan sertifikat rumah kepada si nasabah, atau mungkin kunci saja, sertifikatnya mungkin dilihatkan tapi nanti mungkin bisa menjadi jaminan juga. Akhirnya nanti barulah dipersilahkan si calon nasabah ini untuk pergi ke rumah, menempati rumah, kan kunci udah dikasih, sertifikat mungkin bisa dikasihkan, atau mungkin pihak bank ingin pegang dulu tuh untuk jaminan barang gadai, itu tidak masalah, itu nanti tergantung kesepakatan. Nah, kalau caranya seperti yang saya sebutkan barusan, semoga menyimak, baru pihak bank tadi halal mendapatkan keuntungan 50 juta. Halal dia mendapatkan margin, karena pihak bank yang sesuai yang saya sebutkan barusan, dia murni trader.
dia murni penjual. Dari mana tandanya? Dan karena dia sudah beli rumah dan sudah melakukan serah terima dia dengan pihak penjual rumah, setelah rumah dikuasai oleh pihak bank, terus misalnya baik beli yaitu dalam kurung menjual barang milik orang lain. Terkadang macam-macam ya di tengah masyarakat itu memang ada orang-orang dia jual barang-barang tanpa izin, tanpa izin menjual juga saja, tanpa izin masyarakat saja. Nah, kita lihat bagaimana dijual begini kasus baik peduli yaitu orang tiba-tiba tanpa izin tanpa tiba-tiba dia langsung menjual barang orang lain. Ya, sudah connect lagi. Bila kita lanjut halaman 55 tadi tentang baik fuduli. Ya karena ada fenomena ya, ada fenomena tiba-tiba minjem barang orang tanpa ngomong, tanpa kabar tiba-tiba dijual. Iya, jadi nanti ini bisa disimpulkan jual beli menjual barang tanpa izin pemilik barang. Bagaimana hukumnya di dalam syariah? Kita akan lihat materi pembahasan bai' fuduli, yaitu menjual barang milik orang lain. Terkait masalah menjual barang milik orang lain itu ada 3 kondisi. Ada 3 kondisi yang berbeda. Yang pertama, menjual barang milik orang lain tapi setelah mendapatkan izin dari pemiliknya. Nah, kalau kita jualkan barang orang lain dan kita mengantongi izin dari pemiliknya, izin resminya ada, maka ini boleh. Maka hukumnya boleh. Posisi dia bisa sebagai wakil dari pemilik barang. Dia namanya wakil dan dia bisa mendapatkan fee sesuai yang disepakati. Kondisi kedua, ini boleh yang tadi ya. Yang kedua, menjual barang milik orang lain sementara pemiliknya tidak tahu. Bahkan setelah pemiliknya dapat info, barangnya dijual secara sepihak, dia tidak merelakan barangnya dijual. Maka kalau tidak rela, maka transaksi batal dengan sepakat para ulama karena pemilik barangnya tidak rela. Kecuali jika dia memiliki izin secara syar'i, misalnya hakim memaksa jual tanah orang lain untuk pelebaran jalan. Nah, jadi perhatikan ya, ada 2 kondisi di sini. Ini namanya jual beli mukroh. Misalnya ada orang temennya pinjam mobil, tiba-tiba langsung dijual mobilnya. Tiba-tiba mobilnya udah dijual aja sama temannya. Dan dia mendapat info itu dia tidak rela, maka ini tidak diperbolehkan. Kecuali nanti ada kasus penjualan secara paksa ini, penjualan secara sepihak ini, beberapa kasus nanti diperbolehkan oleh syariah. Contohnya ada orang hutang udah datang yang tagih tidak mau bayar, kemudian mungkin yang menagih ini lapor ke pengadilan ya, terutama pengadilan Islam ya, zaman-zaman generasi salaf terdahulu. Nah, pengadilan kaum muslimin dilaporkan orang yang berhutang tidak mau bayar, maka nanti ini biasanya tindakan yang dilakukan, pertama dicek ini orang yang berhutang dia mali atau dia matlul ghani, atau dia matlul ghani atau dia ini orang yang sudah mampu tapi tidak mau bayar hutang, atau dia orang yang susah, Kalau dia memang nyatanya susah, ya sudah ditunggu sampai dia lapang. Tapi kalau dia sudah mampu tapi tidak mau bayar hutang, maka nanti ditangkap oleh pengadilan agama, pihak yang berwajib. Kemudian ketika disuruh bayar hutang, dia ternyata tidak punya apa-apa kecuali barang gadai atau kecuali hartanya
barang nggak ada, misalnya dia cuma punya mobil, mobilnya mungkin ada satu, maka di sini hakim bisa menjual mobilnya sepihak, menjual mobilnya secara paksa agar bisa melunasi hutangnya. Itu maksudnya. Berarti ini barangnya menjual barang tanpa izin pemiliknya, tapi dengan alasan yang diizinkan syar'i, sepakat ulama boleh. Adapun kalau tanpa izin syar'i, alasan syar'i, maka tidak boleh. Kondisi ketiga, nah ini yang jual beli fuduli yang ketiga, menjual barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Pemiliknya tidak dikasih izin, tidak dikasih tahu. Kemudian setelah dikhabari pemiliknya, setelah itu pemiliknya malah setuju. Pemiliknya setuju, maka transaksi semacam ini disebut tasarruf al-fuduli atau disebut bai' fuduli. Ini adalah disebut jual beli al-fuduli. Yang disebut jual beli al-fuduli. Nah, jadi contohnya misalnya teman pinjam mobil. Mobil kita ini harganya 100 juta. Kemudian teman pinjam, dia bawa ke luar provinsi. Rupanya tiba di luar provinsi itu, tidak tahu kenapa, bertemu dengan orang. Ternyata orang itu begitu tertariknya dengan mobil tersebut. 150 juta saya beli. Dia beli dengan harga 150 juta. Teman kita tadi karena terdesak, langsung aja dia jual. Langsung dijual sama dia 150 juta. Kemudian teman itu pulang, lapor ke kita. Pasti mobil kamu yang saya pinjam kemarin, saya jual. Wah, awalnya ngomel-ngomel. Kita ngomel. Aduh, kamu nih lancang sekali. Jual mobil nggak ngomong-ngomong. Wah, kita nggak senang. Akhirnya teman tadi bilang, nih, lihat uangnya. Uangnya 150 juta. Mobil kamu tuh ditawar mahal, makanya saya jual. Akhirnya karena melihat uang 150 juta, dan kita tahu mobil itu mungkin kalau kita yang jual dengan kondisi dan modelnya ya paling sudah hebat ya. Ada orang beli 100 juta itu sudah hebat. Sudah maksimal itu penjualannya. Ternyata di sini ada yang beli 150 juta. Kita pun selaku pemilik yang awalnya kecewa, mobil kita dipinjam awalnya tiba-tiba semena-mena langsung dijual. Tapi karena melihat uangnya besar, kita pun jadi luluh. Kita pun malah jadi senang. Bisa dijual dengan harga tinggi dan dapat untung yang banyak. Inilah yang disebut jual beli fuduli. Jadi menjual barang orang lain tanpa izin, tapi setelah dikasih kabar, akhirnya pemiliknya setuju. Akhirnya pemiliknya pun rela dan memberi izin. Nah, itu yang seperti saya sampaikan kronologinya atau alurnya seperti yang barusan. Bagaimana hukum yang jual beli al-fuduli di halaman 55? Mengenai hukum jual beli fuduli, ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, jual beli fuduli statusnya sah. Ini pendapat pertama ya, jual beli fuduli yang saya sebutkan tadi statusnya sah selama pemilik barang telah rela. Yang penting dia memang orang itu jual mobil sepihak semena-mena, tapi setelah diinfokan kepada pemilik barang, yang penting dia rela. Akhirnya finalnya dia rela. Maka ini kata para ulama, ya sah. Ya kan akhirnya dia rela. Mungkin dia sih di awal ada slack lah ya, ada memulainya nggak bagus, startnya nggak bagus, tapi akhirnya juga rela. Kok pemiliknya itu dikatakan tidak mengapa. Tidak mazhab Hanafi dinyatakan man ba'a milka ghairihi bi ghairi iznih fal maliku bil khiyar in syaa ajaza al bai'a wa in syaa fasakha wa huwa mazhabu Malik wa Ahmad di riwayah. Dikatakan barang siapa yang menjual barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya, maka pemilik barang yang asli itu dia memiliki hak khiyar. Jika dia ingin, maka dia merelakan mengizinkan transaksi tersebut terjadi. Jika dia ingin, dia bisa membatalkannya. Jadi nanti teman kita itu pinjam mobil, tiba-tiba dia jual. Maka setelah dia jual secara sepihak, dia lapor ke kita, maka kita punya hak khiyar. Ya kalau kita akhirnya nerima, ya udahlah, tidak apa-apa kamu lain kali jangan ulang ya, itu tidak apa-apa. Sah jual belinya. Adapun kalau
saya tidak suka ya kamu jual sepihak itu mobil kesayangan. Itu mobil yang menemani masa-masa susah, penuh kenangan. Pokoknya mobilnya balikkan. Kamu harus cari orangnya, kamu bawa ke sini. Pokoknya mobilnya harus kamu serahkan. Berarti kan kita tidak ingin tuh mobilnya dijual sepihak tadi. Tidak apa-apa, kita punya hak kok untuk membatalkan. Di dalam syariah kita punya hak, bahkan itu bisa disengketakan kasus seperti itu. Ini merupakan pendapat dari mazhab Maliki dan juga ini pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad di dalam salah satu riwayat. Kemudian pendapat kedua tentang jual beli fuduli. Pendapat kedua ini mengatakan jual beli fuduli itu statusnya batal sekalipun pemiliknya rela. Berarti kita mulai ya, teman pinjam mobil kita bawa keluar provinsi, tiba-tiba dia jual aja semena-mena sepihak, pandai-pandainya dia saja. Kemudian dia kasih uang banyak ke kita karena mobil itu laku mahal. Kita baik kita rela ataupun tidak rela dengan tindakannya, pas dia setelah lapor dan kasih uang, maka para ulama sebut jual beli batal. Walaupun kita setuju akhirnya batal karena tadi karena tidak terpadu syarat jual beli. Di sini dikatakan ini adalah pendapat Imam Syafi'i dalam mazhab baru Al-Qaul Al-Jadid dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Lanjutan keterangan dalam kitab Al-Inayah Syarah Al-Hidayah. Wa qala Syafi'i rahimahullahu la yan'aqidu di annahu lam yasdur an wilayati syar'iyyah li annaha bil milki aw bi iznil malik faqada wala in iqada illa bil qudrati syar'iyyah. Imam Syafi'i mengatakan jual beli fuduli itu tidak sah karena dia tidak memiliki izin secara syar'i. Si teman tadi pas jual mobil kita dia tidak memiliki izin secara syar'i ketika melakukan akad. Karena izin syar'i itu dapat diperoleh dengan cara pertama dengan cara memiliki barangnya atau dengan cara mendapat izin dari pemilik barang langsung. Dan sungguh ketika jual beli fuduli terwujud, baik kepemilikan barang dan juga izin kepemilikan barang itu tidak ada sama sekali, maka tidak teranggap jual belinya kecuali dengan izin syariah atau dengan kondisi yang diizinkan syariah. Maka jual beli fuduli itu pendapat kedua mengatakan tidak sah. Namun di sini penulis mengatakan pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat pertama, selama pemilik mengizinkan, maka jual beli fuduli itu diperbolehkan. Dan ini yang dinilai lebih tepat oleh Syekhul Islam di dalam kitab Al-Majmu' Al-Fatawa. Jadi tadi ya, jual beli fuduli itu nanti akhirnya sah. Terlebih tadi ya mungkin yang bisa kita lihat jual beli fuduli. Mungkin kalau kasus realnya nih, jual beli fuduli itu biasanya kadang enggak banyak ya, tapi kadang udah dibilang enggak ada, dia ada, tapi tidak banyak. Itu kadang anak biasanya. Anak ini kadang anak-anak yang bandel, anak-anak yang nakal kepada yang ya yang enggak taat sama orang tua ini. Kadang-kadang pinjem mobil orang tua tiba-tiba dijual atau pinjam sertifikat rumah orang tua tiba-tiba dia jual saja tanpa kasih tahu orang tua. Itu ada kasus seperti itu ada. Saya yakin jemaah yang dengar, jemaah yang hadir ini mesti pernah dengar. Saya juga pernah mendengar kasus seperti itu. Tiba-tiba minjemin harta orang tua, tiba-tiba dia jual tanpa sepengetahuan orang tua. Kemudian nanti baru bilang. Nah, gitu nanti tergantung sikap orang tuanya. Kalau orang tuanya ngomel-ngomel tapi akhirnya ya sudahlah, udah terlanjur juga, udah terjadi juga, jangan ulangi ya. Akhirnya kan orang tua rela tuh, maka itu disebut jual beli fuduli dalam Islam. Hukumnya tadi ulama silang pendapat, tapi pendapat yang dikuatkan penulis dan pendapat yang saya pun condong kepadanya adalah jual beli fuduli ini diperbolehkan karena awalnya memang ngomel-ngomel, awalnya tidak terima sih pemilik barangnya dijual sepihak semena-mena, tapi kan akhirnya dia juga izinkan, ya sudahlah katanya, akhirnya dia mengizinkan, akhirnya dia rela juga. Mungkin start awalnya tidak punya etika, di awal mulanya salah caranya, tapi di akhirnya pun dapat izin gitu ya. Itu mungkin
contoh real ya untuk kasus jual beli fuduli ini. Tiba-tiba ada orang yang jual saja barang tanpa izin, ya. Mungkin yang realistis tadi ya, anak-anak kadang membawa harta orang tuanya, beberapa harta orang tuanya tiba-tiba dijual diam-diam. Baru selama kelamaan atau setelah beberapa waktu baru orang tuanya tahu. Kadang orang tuanya pun tahu mungkin bukan dari si anak mungkin. Kadang taunya dari tetangga atau dari pihak lain gitu ya. Pak, anak kamu kemarin jual ini loh, mobil kamu dijual dia loh. Oh, orang tuanya kaget. Nah, gitu ya. Itu contoh jual beli peduli. Kita tadi bahas hukumnya, wallahu a'lam. Kita masuk ke syarat jual beli kedua. Berarti syarat jual beli pertama itu penjual harus punya barang. Kalau dia tidak punya barang, maka dia hendaklah menjadi orang yang mendapat izin untuk menjual barang. Adapun syarat jual beli yang kedua yaitu penjual dan pembeli termasuk boleh bertransaksi alias jaiz at-tasarruf. Nah, jadi ini menarik ya. Di dalam Islam, fikih muamalah ini ya, ternyata tidak semua orang boleh menjual barang dan tidak semua orang boleh membeli barang. Jadi jual beli ini semua kaum muslimin muslimah boleh menjual barang, boleh beli barang tidak. Orang-orang yang boleh menjual barang, orang-orang yang boleh membeli barang adalah orang-orang yang jaiz at-tasarruf, ahliyatu fit tasarruf, atau orang-orang yang diizinkan syariah untuk bertransaksi. Nah, nanti orang yang diizinkan syariah bertransaksi itu ada syaratnya. Jadi saya ulangi untuk diingat bahwasanya tidak semua orang boleh menjual barang dan tidak semua orang boleh membeli barang. Orang-orang yang diperbolehkan jual beli dalam Islam harus memenuhi syarat yang dipinta dalam Islam, yaitu orang-orang yang legal, yang layak bertransaksi. Kalau bahasa Arabnya jaiz at-tasarruf atau ahliyatu fit tasarruf. Ini ada syaratnya. Jadi dikatakan jaiz tasarruf artinya orang yang dibolehkan, diizinkan legal untuk bertransaksi. Agar boleh bertransaksi, maka seseorang harus memiliki keahlian, kelayakan untuk bertransaksi. Ada 3 syarat untuk seseorang itu bisa disebut sudah layak, sudah mendapatkan kelayakan, sudah mendapatkan izin dan legalitas di dalam Islam untuk bertransaksi. Jadi agar bisa menjadi layak bertransaksi di dalam Islam, layak untuk menjual barang, layak untuk beli barang, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama adalah baligh. Maka penjual pembeli itu agar dia layak berjualan, layak membeli barang, dia pertama harus baligh. Baligh itu kalau dari sisi usia, nanti usianya 15 tahun Hijriah. Ada ciri-ciri lain mungkin sudah mimpi basah, atau kalau perempuan sudah haid, nah itu nanti ciri-ciri sudah. Kedua, jadi kalau baligh, anak kecil atau orang yang tidak baligh, yang belum baligh, belum boleh berjual beli. Itu konsekuensinya. Karena syarat ahliyat tasarruf, syarat seseorang layak bertransaksi, dia harus baligh. Maka orang yang belum baligh tidak boleh bertransaksi, jual barang, beli barang. Kemudian yang kedua syaratnya berakal. Berakal baru boleh jual, baru boleh beli. Jadi orang yang tidak berakal atau yang semisalnya yang nggak connect diajak ngomong itu tidak boleh menjual di dalam Islam, tidak boleh membeli barang di dalam Islam. Kemudian syarat yang ketiga adalah rasyid. Rasyid itu adalah dewasa dalam mengelola harta. Jadi orang yang boleh menjual barang di dalam Islam dan orang yang boleh membeli barang itu haruslah orang yang dia dewasa dalam mengatur harta. Dewasa dalam mengelola harta, ngerti harta lah. Ngerti harta, tidak mudah ketipu, dan juga tidak asal-asalan terhadap harta. Jadi itu ya, 3 syarat ahli tasarruf, 3 syarat orang yang layak bertransaksi. Yang pertama baligh, yang kedua berakal, yang ketiga rasyid, yaitu cerdas mengelola harta. Baik. Nah, coba kita masuk ke tanya jawab dulu. Nanti kalau ada, kalau selesai mungkin kita akan lanjut materi lagi. Ini sepertinya ada masuk satu ya. Apa ini?
Oh, ini ada keluar. Oh, saya pikir ada pertanyaan. Nah, belum ada yang bertanya, maka kita lanjutkan dulu. Jadi tadi ya, ingat ya, seseorang yang boleh menjual dan membeli di dalam Islam harus baligh, harus berakal, harus rasyid. Rasyid itu dewasa dalam mengatur harta. Baligh berarti lawannya adalah anak kecil. Kalau berakal lawannya nanti orang gila atau orang yang seperti semisalnya. Kemudian rasyid, cerdas, dewasa mengelola harta, maka lawannya nanti apa? Orang yang tidak dewasa mengelola harta, orang yang tidak cerdas mengelola harta. Di sini dikatakan anak kecil atau yang tidak dewasa tidak boleh melakukan transaksi kecuali atas izin dan pengawasan walinya. Nanti ini menarik ya. Kalau rasyid itu lawannya nanti safih. Kalau rasyid itu artinya cerdas mengelola harta. Kalau safihun, safi itu artinya bodoh mengelola harta. Kita lihat Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. Janganlah kalian memberikan kepada orang sufaha, kepada orang-orang bodoh itu harta kalian, yang mana Allah telah jadikan harta tersebut sebagai sumber penghidupan untuk kalian. Nah, di sini jelas ya, sufaha'u ini bentuk jamak, bentuk plural dari as-safihu. As-safihu artinya bodoh kelola harta, kebalikan dari rasyid, cerdas kelola harta. Di sini Allah larang. Jangan kalian kasih harta kalian itu kepada orang-orang bodoh kelola harta ini. Yang mana harta itu sangat bermanfaat untuk kalian. Kalau di tangan orang safi, harta itu tidak bermanfaat. Pegang uang banyak, habisnya cepat. Kemudian kalau dia orang safi ini, kalau dia jual barang, maka dia selalu menjual murah, rugi terus. Kalau dia selaku pembeli barang, maka ketipu terus. Itu namanya orang safi. Pegang uang banyak, habisnya tidak terasa. Itu namanya safi. Pernah ada kasus ya yang sampai ke kita, sampai ke saya. Ada orang kaya meninggal. Orang kaya ini meninggalkan istri, kemudian beberapa anak. Jadi anaknya, ada dia punya anak, salah satu anaknya ya laki-laki, udah besar. Ya usianya udah di atas 30 tahun lah. Udah di atas 30 tahun. Kalau pendidikan ya namanya orang kota ya tentu mengenyam bangku perkuliahan itu tentu ya akademisinya juga punya latar belakang. Nah, masalahnya ibunya sebagai salah satu ahli waris mengatakan, Ustadz boleh nggak anak kita tanya kenapa ditahan warisannya, disebutkan ternyata anaknya ini kalau pegang uang ratusan juta itu habisnya sebentar, mungkin hitungan hari habis. Ya kalau sudah pegang uang banyak itu langsung berfoya-foya dengan teman-temannya, bikin party seperti itu ya, pergi-pergi kemana, beli sesuatu apa, pokoknya pegang uang ratusan juta sebentar. Alasan itu Ustadz, boleh tidak saya tahan warisannya? Saya timbang jawabannya boleh. Kenapa boleh? Padahal kan warisan harus segera dikasih kepada ahli waris. Apalagi ini usianya udah di atas 30 tahun. Kenapa boleh ditahan warisannya? Karena walaupun usianya di atas 30 tahun, tapi dia disebut safi, orang yang bodoh kelola harta. Buktinya mana? Dia pegang uang ratusan juta, habis tidak menentu. Padahal di tangan orang, bagi orang lain uang itu penting, uang itu berharga untuk penghidupan, untuk menafkahi istri dan anak. Dia pegang uang 100 juta, berpoya-poya habis. Maka di dalam Islam dia disebut safi. Nah, orang safi seperti ini kalau dahulu di zaman kaum muslimin, di zaman peradaban Islam, ini diboikot. Nanti hakim kasih label, dia si fulan adalah safi. Maka kalau sudah dicap, dikasih label safi oleh pengadilan Islam, maka dia tidak boleh jual barang, dia tidak boleh membeli barang. Itu dinamakan safi ya.
Pernah juga ada saya baca salah satu fatwa di Islam question answer, Islam soal wa jawab, itu kasus modern kontemporer. Kasusnya itu yang bertanya ini ya, yang bertanya dia punya saudara kaya, sepupu, dia punya sepupu kaya raya. Jadi sepupunya ini mungkin ya kita sebut 5 tahun yang lalu lah. Ini tahunnya tidak fix ya, saya cuma biar mudah paham saja. Beberapa tahun yang lalu, kita anggap 5 tahun yang lalu, eh, sepupu kaya ini ngasih dia handphone. Kemudian handphonenya rusak. Selang beberapa tahun lagi ngasih handphone lagi. 2 kali ngasih handphone. Ternyata setelah yang menerima handphone ini ngaji, dia belajar agama, tentang layak diizinkan bertransaksi. Safi lawannya, ternyata dia lihat ciri-ciri Safi ini ada pada sepupunya. Ternyata sepupunya ini orang yang Safi, kaya sih, iya, uangnya banyak sih, iya, tapi bodoh kelola harta. Borosnya bukan main. Udah ditipu, dikadali orang-orang, teman-temannya, dimanfaatin gitu ya. Akhirnya dilapor ke ulama, ternyata saudara saya Safi Syekh dan sudah pernah memberi saya handphone 2 kali. Sah nggak pemberian si Safi ini? Fatwa para ulama, pemberian sepupumu yang Safi tidak sah, hibahnya tidak sah. Maka solusinya apa? Handphone tadi kamu kira-kira saja, handphone yang 5 tahun lalu harganya berapa, handphone yang sekarang harganya berapa, kamu ambil uang kamu atau handphone yang sejenis kamu kembalikan kepada sepupumu. Karena sepupumu Safi, dia tidak diizinkan, tidak dibolehkan oleh syariah untuk menjual barang, untuk membeli barang. Demikian juga untuk menghibahkan barang. Nah, itu Safi. Jadi orang banyak tidak tahu. Ini orang banyak tidak tahu. Jadi perhatikan ya, syarat jual beli kedua, penjual dan pembeli haruslah orang yang dibolehkan, orang yang diizinkan, dan orang yang memang sudah dikategorikan layak bertransaksi, layak menjual barang, layak membeli barang. Yaitu orang yang baligh, berakal, dan dia rasyid, cerdas kelola harta. Kalau dia tidak cerdas kelola harta, tidak tahu barang, tidak tahu pasaran harga, sering ditipu atau boros sekali, maka pindahlah dia dari Rosyid menjadi Safi. Kalau dia di label Safi atau dia sebelum balik masih anak-anak, atau dia tidak berakal, dia gila atau autis yang tidak connect atau idiot, maka orang anak-anak, orang gila atau idiot, orang Safi, bodoh kelola harta, tidak boleh jual barang, tidak boleh beli barang. Makanya kalau sudah terjadi jual beli, dibatalkan. Di dalam Islam dibatalkan akadnya. Nah, itu penting mengetahuinya. Tadi untuk Safi dalilnya ada, yaitu surah An-Nisa ayat 5. Jadi tinggal baca ya, surah An-Nisa ayat 5. Mungkin kalau kita belum belajar fikih muamalah, kita kalau baca ayat kita bingung. Karena artinya, janganlah kalian berikan harta kalian kepada orang bodoh. Yang harta kalian. Kita kalau muamalah, jangan berikan harta kepada orang bodoh. Ya, orang bodoh jangan kasih harta. Tapi orang bodoh seperti apa? Ternyata orang bodoh yang Allah maksud adalah Safi. Orang yang bodoh kelola harta, walaupun dia secara intelektual mungkin pintar, secara usianya udah 30 tahun, secara gelar mungkin dia sarjana strata 1 atau strata 2 gitu ya, tapi nggak tahu kenapa kalau pegang harta, itu habis nggak menentu, nggak jelas yang dibeli, itu Safi namanya. Itu Safi, walaupun diajak ngobrol connect, walaupun usia sudah tua. Itu ya, itu namanya Safi. Itu namanya Safi. Kemudian dalil larangan memberikan uang kepada Safi selanjutnya, ini Allah berfirman di surah An-Nisa ayat 6. Tadi An-Nisa ayat 5. Wala tu'tu sufaha, jangan kasih kepada orang Safi harta kalian. Selanjutnya dalilnya adalah An-Nisa ayat 6. Wa batalul yatama hatta iza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan ujilah anak-anak yatim itu apabila usianya sudah mendekati usia menikah. Apabila anak yatim ingin menikah. Ini nanti pembahasannya anak-anak yatim yang dia kaya. Anak yatim tapi punya warisan yang banyak.
Kemudian anak yatim ini, para wali yatim itu disuruh menguji untuk ngetes ini anak yatim yang punya banyak harta ini, tatkala usianya mendekati usia menikah, yakni usia baligh, dites dia tentang pengelolaan harta harta dia sih, warisan-warisan punya dia. Fa'in anastu minhum rusyda, kalau kalian sudah mengetahui, oh ternyata si anak yatim sudah rusyda, sudah rasyid dalam mengelola harta, sudah cerdas, sudah dewasa dalam mengelola harta, baru tuh fadafa'u ilaihim amwalahum. Baru kalian serahkan harta warisan dia kepada dirinya. Nah, ini tadi relate dengan kasus yang saya tangani. Nah, keterangan para ulama, cara mengetes orang safi ini atau nanti bentuk ujian ya. Karena orang safi ini kan karakter ya. Ini bisa berubah. Mungkin dia bertobat kepada Allah, dia belajar tentang mengelola keuangan, bisa saja nanti sekarang labelnya safi, tapi karena dia sudah belajar nanti pindah ke rasyid itu bisa. Nah, di antara cara keterangan para ulama ya, untuk menguji si orang safi ini apakah dia masih status safi atau sudah berpindah menjadi orang rasyid, yaitu di antara cara mengujinya yaitu dengan memberikan uang sedikit kepadanya. Nanti uang yang sedikit itu kalau yang tadi dia pegang uang 100 juta, habisnya hitungan hari. Sekarang coba dikasih uang sedikit itu, kemudian dikasih pegangkan ke dia, kita lihat berapa lama bertahannya uang itu. Uang misalnya 100 juta habisnya 2 hari misalnya. Sekarang coba kita kasih uang 1 juta rupiah, kita lihat berapa lama habisnya. Mungkin kita kasih 1 juta, dia katanya tobat ya, kita kasih uang 1 juta, pekan depan kita audit, kita tanya, mana uang kamu, tinggal berapa? Oh, dia sebut, oh uang yang 1 juta kemarin sekarang tinggal 300.000. Nah, kemudian kita tanya, kamu beli apa saja? Oh, kita lihat, saya beli Ampera misalnya, saya juga beli kebutuhan harian, saya juga jajan sedikit-sedikit, juga beli buku-buku agama. Oh, ternyata yang dia beli bermanfaat semua. Berarti ujian pertama dia lulus nih. Nanti besok kasih lagi uang sedikit, kita lihat berapa lama bertahannya uang itu dan apa saja yang dia beli. Terus lakukan beberapa kali sampai kita benar yakin. Fa'in anastum minhum rusyda, jika engkau sudah tahu bahwasanya dia sudah rasyid, yang awalnya safih, sekarang sudah rasyid, baru kasihkan harta kepada dia. Baru dicabut label safihnya, sekarang dia sudah bisa menjual barang dan dia sudah bisa membeli barang. Nah, itu pembahasan kita pada silakan. Ada pertanyaan? Ya, nggak ada. Ada yang ingin ditanyakan? Belum Nggak ada? ada sih. Belum. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut lagi materinya. Nah, tadi sudah tahu ya, Safi. Nah, jadi syarat jual beli kedua adalah penjual pembeli harus legal, diizinkan bertransaksi, yaitu harus jaiz tasarruf, syaratnya harus balik, berakal dan rasyid. Nah, terkait masalah Safi, biasanya di Al-Quran ya, dalam eh, pengelolaan harta atau pelanggaran terhadap harta itu ada 2 penyakit, yaitu ada penyakit tabzir, mubazir, dan ada penyakit istilahnya israf. Ada mubazir, ada penyakit namanya israf. Nah, kita akan lihat
untuk pelaku tabzir ini ada firman Allah Ta'ala di surah Al-Isra ayat 26-27. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tubazzir tabzira innal mubazirina kanu ikhwana syayatin." Janganlah kalian mubazir, karena sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu adalah temannya syaitan. Ini pelanggaran harta pertama, mubazir. Kemudian ada istilah israf. Israf la tusrifu innahu la yuhibbul mufsidin. Jangan boros, sesungguhnya Allah tidak suka orang yang boros. Jadi kita tahu ya, ada istilah mubazir, tabzir, mubazir, ada istilah israf, boros. Sekarang bedanya apa? Apa beda mubazir dengan beda israf? Kemudian ada kesimpulan ini disampaikan oleh Ibnu Abidin, seorang ulama Ibnu Abidin, dia mengatakan uh, anal israf, anal israfa sarfu syai' fima yanbaghi zaidan ala ma yanbaghi. Israf itu seseorang itu membelanjakan hartanya kepada barang-barang yang memang boleh dibeli. Barangnya boleh sih dibeli, tapi dia membelinya melebihi kebutuhannya. Itu dinamakan boros. Misalnya dia lapar, dia ingin beli nasi padang, ampera. Boleh sih beli ampera, tapi normalnya dia makan tuh 1 bungkus, maksimal 2 bungkus lah. Ternyata dia makan, dia beli 10 bungkus, maka 8 bungkus itu namanya israf. Itu israf. Jadi israf itu membelanjakan sarfu syai' fi ma yanbaghi zaidan ala ma yanbaghi. Dia beli barang-barang yang dibolehkan syariat untuk dibeli, tapi melebihi kebutuhan. Itu namanya boros. Kalau tabzir, wa tabziru sarfu syai' fima la yanbaghi. Kalau mubazir itu adalah membelanjakan harta kepada barang-barang yang tidak dibolehkan untuk dibeli, walaupun murah. Berarti kalau ada orang beli rokok 1 batang, harganya Rp2.000, itu disebut mubazir. Lah kan 2.000 Ustaz harganya. Iya, tapi kan beli rokok itu tidak diizinkan syariah. Nah, itu mubazir ya. Ini keterangan Ibnu Abidin di buku ini. Jadi kalau israf, dia membeli barang-barang ampera gitu ya. Dia beli barang-barang mubah, barangnya enggak, memang boleh sih diperjualbelikan, cuma melebihi kebutuhan pokok, melebihi kadar kebutuhan. Itu namanya boros. Tapi kalau mubazir, dia membeli barang-barang yang tidak diizinkan syariat walaupun murah. Tapi kalau itu melanggar syariat, itu disebut ribu. Remeh mungkin bagi sebagian orang, uang Rp2.000 itu ya kadang-kadang tidak terlalu berarti mungkin ya, untuk parkir mungkin, untuk ngasih-ngasih orang yang bantuin muter mobil mungkin ya. Nah, tapi bukan nilainya dilihat. Yang dia beli itu melanggar syariah, maka itu disebut mubazir. Itu disebut mubazir. Ini nanti ini materinya tambah lagi nih. Ya, mungkin kalau ada yang tanya silakan ya. Biar enggak terlalu banyak materi nanti susah. Nah, karena besok kita akan bahas silang pendapat dari syarat yang kedua ini. Baik, silakan yang bertanya. Ini udah hampir jam 5 juga. Sepertinya tidak ada lagi Ustaz. Tidak ada. Ini udah Hmm. materinya, lanjut lagi nanti. Kita berhentinya kalau udah masuk ya. Tadi udah pemenggalan-pemenggalan. Itu ya mungkin
terakhir ya kita sampaikan sebelum kita tutup. Jadi kita sudah melewati 2 syarat jual beli. Insya Allah di buku ini syarat jual beli ada 7. Yang pertama syarat jual beli, si penjual itu harus punya barang. Bahkan kalau dia beli online, di samping dia punya barang, dia harus menguasai barang dulu. Harus serah terima barang dulu, baru boleh dijual kembali. Baru boleh dijual kembali. Kalau cuma memiliki, tapi belum menerima, belum menguasai, juga tidak boleh. Karena hadis Nabi SAW berbunyi, la tabi' orang yang layak, orang yang legal untuk bertransaksi, orang yang diizinkan menjual dan membeli di dalam Islam, yaitu syarat jaiz tasarruf adalah baligh, berakal dan rasyid. Rasyid ini dewasa, cerdas, mengelola harta. Mungkin itu ya. Kalau tidak ada yang ditanya, kita akhiri, disimpan pertanyaannya untuk pertemuan lampau. Bisa ya mungkin kalau ada masuk bisa diselesaikan pertanyaan dulu ya. Kita akhiri. Wallahu a'lam. Wallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.